Hehehe bro Insis, kali ini saya pengen sharing tentang 6 fakta mengenai makam orang peranakan Tionghoa. Nah, mungkin 6 fakta ini yang teman-teman belum mengetahui akan hal tersebut. Kenapa sih makam-makam peranakan Tionghoa itu selalu tinggi, selalu besar, dan arsiteknya juga selalu baik ya, selalu di atas bukit begitu. Nah, kali ini saya kesempatan buat ngevlog di salah satu perkuburan di Pilang, tepatnya di Hokkien Nissan. Kembali lagi ya bro. Ya, kali ini saya sedikit sharing tentang 6 fakta makam Tionghoa yang jarang terungkap ke publik. Nah, konten kali ini bisa menjadi referensi suatu wisata pemakaman. Jadi tidak ada yang salah, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya why not gitu loh. Nah, tidak ada yang salah buat wisata pemakaman tersebut, karena ada hal-hal yang menarik sekali yang kita pelajarin dari sosial dan budayanya mengenai beberapa fakta yang mungkin jarang sekali terungkap ke publik, apalagi teman-teman keturunan Tionghoa secara tradisi leluhur nggak begitu mengetahui 6 fakta ini. Oke, saya langsung aja ya. Nah, meski terdengar tak lazim, nyatanya tur wisata ke makam ini ada peminatnya. Umumnya makam yang didatangin adalah makam orang-orang yang terkenal, memiliki arsitektur unik atau kisah di balik makam itu sendiri. Makam Tionghoa atau makam peranakan Tionghoa menjadi salah satu yang menarik untuk disambangi atau dikunjungi karena ada berbagai hal yang menarik. Wisata kuburan Cina itu menarik bagi pasar tertentu atau minat khusus, terutama yang suka sejarah dan budaya. Kultur heritage tourism juga sekarang sedang menjadi tren. Nah, jadi Bro Insis, kultur heritage tourism juga sekarang sedang menjadi tren. Nah, contohnya seperti di makam Tionghoa yang di Lasem, ataupun berbagai makam yang berhubungan dengan sejarah-sejarah dari leluhur-leluhur keturunan peranakan Tionghoa. Nah, jadi berikut 6 fakta yang menarik yang saya rangkum dari berbagai sumber ya Bro Insis ya. Oke, yang pertama adalah bentuk makam yang khas. Makam Tionghoa biasanya dapat dengan mudah dikenali dari gaya arsitekturnya yang khas. Ciri lainnya memiliki gundukan tanah yang agak tinggi, berukuran besar, ada meja persembahan di depan nisan, ada tonggak dewa bumi sebagai penjaga di sebelah kiri makam, dan nisan yang disebut Bong Pai yang bertulisan kanji Cina. Fakta yang kedua adalah besarnya makam menentukan status tersebut. Besar makam Tionghoa biasanya mencerminkan status yang dimakamkan. Semakin besar makam tersebut, semakin tinggi status yang dimakamkan. Nah, berikutnya yang ketiga adalah konsep kematian juga mempengaruhi besarnya makam. Masyarakat China tradisional memiliki konsep kematian tersendiri. Orang China tradisional percaya orang meninggal akan berpindah ke tempat ke dunia lain. Dunia tersebut mirip dengan dunia hidup sebagai manusia. Jadi saat dimakamkan, jenazah orang Cina tradisional akan mengenakan pakaian terbaik dari semua barang kesukaannya semasa hidup ikut dikuburkan. Itu yang fakta yang ketiga. Nah, fakta yang keempat, nisan di makam juga menentukan status.
Zaman dulu, makam-makam Cina bongpainya atau nisannya terbuat dari kayu untuk orang-orang yang tidak mampu. Namun, untuk makam-makam pejabat dan orang kaya biasanya menggunakan bongpai batu dan berukir aneka simbol religi di makamnya. Ragam hiasan di bongpai diambil dari aneka motif, gambar yang berkaitan dengan kisah dewa-dewa, simbol-simbol keberuntungan, kesejahteraan, bakti, dan hal-hal yang baik. Nah, itu yang fakta keempat. Fakta yang kelima, yakni tradisi ziarah makam justru setelah Imlek. Nah, tradisi ziarah makam justru setelah Imlek. Ya, jadi fakta kelima Bro Insis, yakni tradisi ziarah makam justru setelah Imlek. Mengunjungi makam menjelang Imlek tidak menjadi suatu kewajiban bagi masyarakat Tionghoa. Sembayang di makam ada waktu khususnya, yakni ketika masa Cheng Beng atau festival Quming. Membersihkan kuburan dan berdoa untuk leluhur saat momen Cheng Beng, sanak saudara, kerabat mudik untuk membersihkan makam orang tua atau leluhurnya. Nah, ini yang fakta kelima. Dan fakta yang terakhir, yakni keenam, tidak melulu dimakamkan. Jadi tidak melulu dimakamkan. Tidak semua jenazah orang keturunan Tionghoa itu dimakamkan. Alternatif lain adalah kremasi. Biasanya dilakukan sesuai permintaan almarhum yang sebelum meninggal. Nah, untuk itu ada rumah abu, tempat menaruh rumah abu atau abu jenazah, dan tetap didoakan saat momen Cheng Beng tersebut. Jadi Bro Insis, demikian berapa informatif yang saya sampaikan mengenai 6 fakta yang cukup unik yang mungkin brother-brother belum begitu mengetahui. Semoga bermanfaat selalu. Teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman, apalagi buat teman-teman yang keturunan peranakan Tionghoa. Dan jangan lupa selalu dukung channel saya AMG Channel _78 dengan cara like, comment, share, and subscribe. Dan ketemu lagi di konten berikutnya. Terima kasih.